Dan hari ini menjadi kampanye akhir pekan pertama bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau Ganjar tadi sudah kampanye ke NTT, bagaimana dengan pasangan Amin dan juga Prabowo Gibran? Langsung saja kita tergabung dengan produser lapangan Bella Muhaila di Jakarta dan juga ada Diana Valencia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita akan ke Bella terlebih dahulu. Selamat siang Bella. Bella, apa yang menjadi agenda Timnas Amin hari ini? Ya, selamat siang Beni. Betul sekali hari ini Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan ini masih menggelar ataupun masih mengikuti agenda pertama, yaitu menghadiri konversi kebijakan luar negeri yang digelar di Hotel Shahid Jakarta. Di mana agenda pada siang hari ini tadi Anies memaparkan 4 tantangan global yang saat ini masih terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Yang pertama terkait dengan geopolitik, yang kedua terkait dengan ekonomi. Di mana tadi Anies memaparkan juga terkait dengan pergerakan arus keluar masuknya arus modal di suatu negara berkembang dan negara maju yang mengakibatkan kenaikan suku bunga dan juga terkait dengan rantai produksi dunia dan teknologi yang menghambat produksi dengan geopolitik saat ini. Terkait dengan konflik Rusia dan juga Ukraina yang menghambat juga adanya keluar masuknya ketergantungan gandum di Ukraina sebesar 30% serta 15% pupuk kita ataupun masyarakat Indonesia masih tergantung dengan Rusia. Dan selanjutnya adalah tantangan terkait dengan krisis global ataupun lingkungan hidup yang sampai saat ini masih terus digaungkan oleh gagasan dari paslon nomor urut 1 Anies dan Muhaimin, yaitu ketidakadilan iklim, di mana negara-negara maju paling banyak menghasilkan emisi tetapi dampaknya negara maju hanya mencakup 12% populasi dunia. Dan selanjutnya terkait dengan permasalahan demokrasi, yaitu sampai saat ini negara-negara demokrasi yang bergerak ini malah bergerak ke arah otoriter dan juga negara korupsi yang sampai saat ini masih terus terjadi tepatnya di Indonesia ataupun negara kita sendiri. Tadi juga Anies memaparkan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan juga anak muda, di mana tadi konversi yang digelar di Hotel saat ini itu dihadiri oleh banyak sekali kaum milenial ataupun anak-anak muda untuk mendengarkan aspirasi dari mereka. Tadi juga yang berkesan ataupun ditanyakan oleh beberapa anak muda saat ini, tadi ditanya terkait bila nanti Anies memenangkan kontestasi pemilu dan berhasil menjadi presiden tahun 2024-2029, negara apa yang akan pertama dikunjungi oleh Anies? Ia menjawab adalah negara yang akan dikunjungi pertama terkait saat ia nanti menjabat menjadi presiden adalah negara ataupun Palestina yang saat ini masih adanya konflik dengan Israel begitu, dan nantinya poin-poin penting dalam gagasan keadilan dan kemakmuran juga akan digaungkan oleh paslon nomor urut 1 pada dirinya bila memenangkan kontestasi pemilu, di mana tidak hanya di Jakarta melainkan hari ini setelah menghadiri agenda di Hotel Said ini, Anies akan bertolak ke agenda selanjutnya yaitu yang berada di Tangerang dan juga Banten, di mana nanti juga dia akan melakukan perbincangan ataupun diskusi dengan beberapa nelayan dan mendengarkan keluh kesah selama ia menjadi nelayan di kawasan Banten. Nanti kami akan mengupdate juga dengan agenda wakil ataupun cawapres dari Anies yaitu Muhaimin Iskandar saat ini masih berkampanye di Riau ataupun di Sumatera dan nantinya akan dilanjutkan sampai pekan depan berada di Sumatera. Kembali ke Anda, Beni. Baik, Bella, terima kasih atas laporan Anda. Berarti Anies hari ini berpisah begitu ya dengan Caimin, di mana Caimin hari ini juga ke Sumatera. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali, Bella. Kita ke Diana. Selamat siang Diana, apa saja jadwal Prabowo di Tasikmalaya pada hari ini? Ya, selamat siang Beni. Benar sekali kalau hari ini memang cuaca Tasikmalaya cukup mendung, tetapi sepertinya senyum cerah ceria ini tergambar ya dari santri juga santriwati di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang memang merupakan jadi titik pertama kampanye langsung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi sekitarnya sebelum menggambarkan agenda. Kalau Anda lihat, memang tadi di bagian depan tadi Prabowo sempat menyapa santri juga santriwati berkumpul semua di sini. Kemudian Prabowo bergerak ke sebelah sini. Ini ada rencana untuk membagikan makan siang dan juga susu gratis. Jadi saya sudah lihat begitu ya, kardus-kardus susunya ini mungkin kita bisa tanya ke santriwati karena ini ada beberapa TKN tapi mungkin di tertutup. Boleh kita di sebelah sini? Oke. Halo, namanya siapa? Namanya Abror Mahsula Pandi. Abror dipanggilnya. Abror standby dari jam berapa sama teman-teman semua di sini?
stand by dari jam 9. Jam 9. Nah ini kan kayaknya bukan kali pertama Ponpes Miftahul Huda didatangi Capres ya. Katanya bulan lalu sudah ada Pak Ganjar, kemudian ini Pak Prabowo. Teman-teman di sini sebenarnya seneng nggak sih menyambut para Capres yang datang begitu berkunjung ke Ponpes Miftahul Huda? Sangat bahagia dilihat dari santri sangat antusias menyambut para cawapres. Oke, terus nanti kan mau makan siang sama bagi susu gratis Pak Prabowo. Ini nanti ikut makan siang? Gak tahu gimana nanti aja. Ikut ngati aja. Oke siap, terima kasih Abdur dan teman-teman semuanya. Ini malu-malu semuanya ya, padahal dari tadi minta katanya mau masuk TV. Nah tapi kalau bicara soal agenda besarnya, Prabowo Subianto nanti akan ada 3 agenda Beni di Tasikmalaya. Yang pertama di tempat saya melaporkan yakni di Ponpes Miftahul Huda. Kemudian yang kedua itu nanti akan ada bertemu kangen relawan dengan relawan Prabowo Subianto lintas profesi begitu ya. Baru kemudian yang ketiga juga ke Ponpes. Nah kenapa sebenarnya Prabowo Subianto memilih pondok pesantren menjadi titik pertama kampanye langsungnya? Hal ini sempat saya tanyakan kepada Sekretaris TKN Nusron Wahid yang menyebutkan bahwa memang tujuan utamanya sebenarnya bukan menggait kaum agama dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada merawat pemilih lama dari Prabowo Subianto. Yang kalau kita tahu sendiri, ini saya harus buka data begitu ya, buka contekan Beni, karena memang Prabowo Subianto cukup besar begitu suaranya di Tasikmalaya. Kalau saya kilas balik di Pilpres 2019, Prabowo Sandiaga itu menang 300.000 suara dibandingkan dengan Jokowi Maruf yang hanya 100.000 suara. Sehingga kalau di Provinsi Banten yang nantinya juga besok akan menjadi tujuan kampanye langsung kedua, ini memang merupakan pemilih lama dari Prabowo Subianto. Perbandingannya Prabowo Sandiaga 4 juta suara, kemudian Jokowi Maruf 2,53 juta suara. Sehingga memang yang ditujukan 2 wilayah ini yakni Tasikmalaya dan juga Banten ini merupakan 2 wilayah yang merupakan banyak sekali pemilih lama dari Prabowo Subianto. Kalau Anda lihat di sebelah sana, Prabowo Subianto memang sedang berada di sana. Ini saya mencoba mencari tahu. Boleh kita bergeser sedikit begitu ya? Masih ada waktu ya. Saya akan bergeser sedikit. Hati-hati tangga. Oke. Kalau kita lihat di sini bahwa memang ada Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil yang juga turut mendampingi. Saya akan coba, Kang Emil mungkin sedang memakai sepatu, kita coba untuk wawancara sedikit. Kang Emil, sedikit Kang untuk CNN. Kang Emil ini menemani Pak Prabowo di Jabar, sebenarnya seperti apa sebenarnya antusiasmenya mereka? Alhamdulillah Pak Prabowo ini diputuskan kampanye pertamanya itu di Jawa Barat sebagai basis utama ya. Dan dipilih Tasikmalaya dan sesuai kemuliaan mendahulukan silaturahmi ke pesantren. Nah khususnya Miftahul Huda, berharap ada doa dari para kiai agar menjalani kampanye dan cita-cita mungkin ada kelancaran dan keberkahan. Oke baik, terima kasih Kang Emil karena di waktunya mungkin agak sedikit. Terima kasih Kang Emil. Nah itu tadi wawancara saya dengan sedikit ya dengan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran yang memang menyatakan Jawa Barat ini jadi basis selamanya Prabowo Subianto. Ini kita masih menunggu kedatangan Prabowo Subianto. Nah ini dia Pak Prabowo. Pak Prabowo selamat siang Pak, sehat Pak. Hari ini makan siang dan bagi susu gratis ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Beni ini waktunya sempat saya harus bergeser kembali. Kembali ke Anda Beni. Baik, Yana Valencia, terima kasih atas laporan Anda dan juga wawancara dengan santri, juga tadi juga dengan ada Kang Emil, juga dengan Prabowo. Sekilas tadi Anda sudah wawancara dan hari ini ada 3 tema besar kampanye Prabowo terutama, tapi yang penting adalah menjaga kantong suara Prabowo di pemilu tahun lalu. Terima kasih Diana, kita akan terus tunggu bagaimana liputan Anda selanjutnya. Dan juga tadi ada Bella Muhaila di Jakarta, terima kasih juga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman.